Teman-teman, sekarang kita belajar menyusun presentasi untuk ide bisnis atau proposal bisnis digital. Nah, ini hanya contoh untuk memudahkan teman-teman dalam menyusun ide itu dalam format presentasi. Pertama, dalam cover atau halaman pertama itu sudah langsung menunjukkan apa nama produk atau nama bisnis kalau bisnis dan produknya itu sangat berdekatan. Jadi judul itu boleh berupa nama, boleh berupa produknya gitu ya, nama produknya, tapi juga boleh bisnisnya. Misalnya nama bisnisnya memang mirip dengan produk ya. Contohnya misalkan saya mau buat bisnis digital dalam dunia pelatihan. Nah, berarti kan membangun learning management system gitu ya, atau mengimplementasikan terus ditawarkan ke sekolah, ke perguruan tinggi, ke lembaga kursus. Berarti nama produknya bisa sama dengan nama bisnisnya. Misalkan ini bisnis digital pelatihan, berarti judulnya pelatihan digital gitu ya. Atau platform pelatihan digital. Jadi platform itu artinya yang menggunakan nanti banyak gitu, bukan hanya guru gitu. Ada guru, ada siswa, ada sistem pembayaran dan lain-lain. Jadi nama sebaiknya langsung menggambarkan produknya. Kalau tidak, ya tidak masalah. Nanti dijelaskannya di slide kedua. Jadi deskripsi singkat ini menjelaskan secara cepat ya, satu kalimat saja. Ya, apa itu produk itu dan bidangnya apa. Jadi tadi contohnya kalau ini pendidikan, berarti bidang pendidikan targetnya lembaga pendidikan gitu ya, secara global saja. Jadi targetnya sudah jelas, nama produknya apa. Kalau di sini mau mengenalkan siapa kita, bisa juga di sini. Jadi pengembang ini atau founder atau pendiri perusahaan ini adalah siapa gitu. Nah, ini dijelaskan secara singkat di sini untuk memberi gambaran secara cepat ya, perusahaan ini apa hanya dalam waktu misalnya 1 menit, 2 menit gitu. Nah, di sini ini tambahan bagi saya. Jadi diagram atau tabel yang menggambarkan bisnis model ya ini. Ini kan saya menggunakan bisnis model Canvas. Jadi Anda boleh juga menggunakan yang lain. Cuma karena saya terbiasa ini, jadi saya memberi contoh ini. Learn Canvas itu dikembangkan dari bisnis model Canvas ini. Jadi hampir sama. Kalau Anda merasa nyaman dengan Learn Canvas, gunakan Learn Canvas. Kalau bisa menggunakan BMC, gunakan juga BMC. Salah satu saja maksud saya gitu ya, gunakan salah satu. Nah, nanti penjelasan slide berikutnya mengacu ini. Jadi kita mulai dari segmentasi pelanggan. Kita tentukan siapa pelanggan kita ya. Kita mulai ya. Jadi customer segments itu sering diterjemahkan segmentasi pelanggan. Kalau ada yang menerjemahkan ya segmen pelanggan gitu saja ya, karena kalau segmentation itu harusnya yang segmentasi adalah segmentation, tapi tidak terlalu masalah ya, soal kata ya. Jadi bagian ini harus kita isi dengan pelanggan yang kita jadikan target utama ya, target utama terutama produk kita. Jadi produk barang maupun jasa itu targetnya siapa. Kalau tadi platform digital learning ya, sistem pendidikan digital, berarti targetnya kan guru sekolah misalnya, dan siswa sekolah atau lembaga kursus dan orang yang mau kursus gitu. Atau pemerintah bahkan ya, sistem pendidikan untuk pegawai pemerintah misalnya. Bisa sangat luas ini, maka harus dipilih. Meskipun sama-sama pendidikan itu pasarnya lebar kan. Kita pilih yang kita yakin bisa menjangkau ya, kita bisa meyakinkan gitu ya. Atau produk kita cocok dengan itu, pasar itu. Nah, itu namanya segmen yang kita jadikan target. Kalau terlalu luas nanti agak sulit kita mendefinisikan produk kita lebih detailnya. Nah, bisa juga berdasarkan wilayah ya, misalkan oh ini hanya pelatihan untuk desa gitu ya, berarti wilayahnya itu wilayah desa. Atau berdasarkan ekonomi, misalkan ini pelatihan untuk perpendidikan rendah ya, kelas ekonomi atau kelas pendidikan boleh ya, usia boleh ya. Kalau kelas ekonomi ini untuk orang kelas ekonomi bawah ya, orang yang mau buat usaha mikro atau bahkan ultra mikro ya, usaha sangat kecil gitu. Nah, itu yang kita jadikan target misalnya. Maka itu
namanya segmentasi. Kita pilih, tidak semua dilayani ya. Kalau melayani semuanya berat, bukan tidak boleh ya, berat gitu ya. Kita harus punya target yang spesifik di sini. Nah, lalu keunggulan produk kita apa? Ini terutama dibandingkan pesaing kalau sudah ada. Ini sering juga disebut positioning ya. Jadi kalau tadi segmenting ya, menentukan segmen, terus kita target. Nah, itu bagian dari segmenting tadi ya. Segmenting, targeting itu kita buat segmen, yang kita pilih yang mana. Nah, misalkan tadi kan segmen berdasarkan usia, oh kita pilih yang remaja. Oh, ada segmen berdasarkan pendidikan, kita pilih yang lulusan SLTA. Itu namanya memilih segmen tadi. Nah, sekarang di segmen yang sudah kita pilih itu bisa terjadi nanti banyak pesaing. Sudah ada maupun akan ada. Nah, kita harus definisikan produk kita, apa bedanya dengan pesaing, apa kelebihannya, apa keunikannya. Dari harga atau dari sisi kualitas, dari sisi rasa ya kalau makanan. Kalau produknya produk kreatif seperti ide gambar misalnya, berarti desainnya. Kalau produk kita produk website misalkan melayani pembuatan web gitu ya, berarti desain kita lebih khas. Misalnya kita punya sumber daya, nanti dijelaskan di berikutnya, sumber daya kita desainer yang hebat. Nah, maka kita punya kelebihan di sisi desain. Jadi tidak selalu harus harga murah ya. Harga mahal tapi desainnya bagus, kualitasnya bagus ya boleh. Jadi ini keunggulan itu yang membedakan intinya dibanding pesaing atau calon pesaing. Karena produk begitu populer itu akan muncul pesaing. Nah, kita harus punya ciri khas. Apa yang kita tawarkan dan itu memberi nilai ke pelanggan dibanding yang lain ya. Terutama kita harus punya bayangan pembanding. Bisa pembanding yang sama atau yang sejenis ya. Kalau contohnya tadi kan pendidikan online dengan menggunakan web. Nah, itu ada pesaing yang sama tapi menggunakan misalnya aplikasi mobile. Nah, itu bedanya apa, itu perlu dijelaskan. Atau sebaliknya ya. Atau beda dari sisi produknya. Atau beda dari sisi cara kita menyampaikan kalau pendidikannya. Kalau barang pengiriman cepat misalnya gitu ya. Selain harga ya. Jadi banyak yang bisa tonjolkan, ya, dikuatkan itu. Jadi value itu diberi nilai lebih, pelanggan menerima lebih atau khusus dibanding produk lain ya. Nah, baru kemudian kita pilih saluran pemasarannya. Nah, saluran pemasaran itu ada dua kan, saluran promosi, kita mau promosikan lewat jalur apa. Karena kita bicara digital berarti lewat jalur digital. Digitalnya apa? Kan digital sangat luas kan. Misalnya apakah fokus ke media sosial. Media sosial juga luas. Misalkan fokus ke Instagram atau ke TikTok misalnya gitu ya. Kalau video, nah video itu bisa TikTok, bisa Instagram, bisa YouTube kan. Nah, itu cara promosi. Kemudian cara distribusi, apakah kita mau menggunakan reseller, bahkan dropshipper. Nah, itu kan cara mendistribusikan secara tidak langsung melalui orang lain. Meskipun dropshipper mirip ya. Mirip langsung sebenarnya, karena di sisi pelanggan itu si dropshipper seakan-akan beli langsung, tapi di sisi kita itu yang menjualkan adalah orang lain, tapi pengiriman langsung dari kita. Nah, itu dropshipper. Lalu bagaimana kita melayani pelanggan lebih lanjut ya, kalau tadi promosi kan mendapatkan pelanggan. Nah, customer relationship itu bisa bagian dari proses mendapatkan pelanggan juga, tapi bukan promosinya gitu ya. Jadi beririsan dengan promosi, tapi fokus kita di sini bagaimana kita berhubungan dengan calon pelanggan dan pelanggan lama maupun pelanggan baru gitu ya. Misalnya melalui media sosial. Kalau pelanggan bertanya dijawab otomatis dengan botnya WhatsApp atau Telegram ya, itu namanya cara kita melayani pelanggan atau berhubungan dengan pelanggan dalam arti pelayanan ya. Makanya sering disebut customer services, customer care ya. Nah, kalau software yang terkenal itu kan sekarang media sosial kebanyakan ya. Lalu dihubungkan dengan sistem lain atau aplikasi. Aplikasi yang khusus untuk ini namanya CRM, Customer Relationship Management. Ini sistem khusus untuk pelayanan pelanggan. Bisa terhubung ke email, ke media sosial, atau sistem chatting yang lain. Nah, setelah itu kita perlu
definisikan juga ya, uraikan gitu. Kita akan dapat pemasukan dari mana? Tadi contohnya sekali lagi, ini kan contoh e-commerce yang paling mudah ya. Berarti pemasukannya kalau e-commerce kita itu kita tidak jualan sendiri barang gitu ya, maka orang yang jual barang melalui web kita itu kita ajak kerjasama, lalu kita dapat bagi hasil. Misalkan 5%, 10%, itu namanya bagi hasil. Atau iklan ya, jadi karena e-commerce kita terkenal, kita dapat iklan. Kita gabungkan dengan Google AdSense gitu misalnya. Nah, nanti iklannya datang dari Google. Nah, kalau kita punya aplikasi yang sifatnya video ya. Jadi produknya itu produk jasa ya, bukan barang ya. Misalnya kita produsen ahli di bidang video gitu ya. Terus kita mengembangkan video-video. Nah, kita tawarkan ke pengiklan kan. Atau ya kita buat video seperti YouTuber itu kan. Itu pemasukannya kan dari iklan ya, iklan dari Google itu contohnya maksudnya. Jadi ini sangat tergantung produknya apa ya, tentu saja ya. Ini contoh yang saya ambil dari buku yang saya share ke teman-teman, itu adalah pengelola acara digital misalnya. Ini saya tambah digital tapi kurang L ya. Pengelola acara digital, event organizer, berarti masukannya bisa dari tiket kalau hiburan ya. Atau iklan ya, seminar hiburan itu kan ada yang berbayar ya. Atau iklan ya, kalau targetnya besar biasanya iklan akan masuk. Atau sponsor kalau targetnya khusus ya, produk tertentu itu bisa jadi sponsor. Jadi iklan atau sponsor itu bisa jadi pemasukan juga, tidak selalu dari proses jual beli ya. Lalu untuk menjalankan bisnis itu kita punya apa dan harus punya apa gitu ya. Sekarang bisa jadi kita bersendirian, berarti kita sebagai CEO atau founder sendirian. Tapi bisa juga kita sudah punya partner ya. Kalau kita jadi CEO, kita sudah punya orang yang ahli di bidang TI-nya misalnya gitu ya. Nah, berarti kita punya CIO tadi mundur sebentar ya. Kemudian kita punya orang ahli keuangan CFO, kita punya ahli marketing CMO, Chief Marketing Officer. Nah, kita juga harus punya programmer kalau produk kita software ya, ada hubungannya dengan software misalnya. Misalnya kita menyewakan cloud gitu ya, menyewakan web, menyewakan server, nah, berarti kita punya ahli programmer, kita punya ahli sistem dan jaringan atau admin gitu. Itu berarti sumber daya yang paling pokok yang harus kita miliki dan kita tunjukkan kepada calon pemodal ini kalau kita menawarkan proposal ini kepada pemodal. Kita sudah punya dan kita akan rekrut. Nah, itu diceritakan. Diberi gambaran lebih detail seperti ini lebih bagus ya. Misalnya kita sudah membuat rencana organisasinya seperti ini misalnya. Tadi perusahaan dibangun oleh 4 orang misalnya ya, ada CEO, CMO, CIO, CFO, kemudian masing-masing nanti akan merekrut ya, 1 orang, kalau marketing 2 orang karena melayani operasionalnya juga, distribusinya juga misalnya. Nah, berarti sistem ini akan berjalan secara terstruktur ya. Sistem bisnisnya, jadi ada struktur organisasinya, kita akan bangun sistem informasi untuk ini nantinya ya. Untuk internal ini, ya, misalkan sistem SDM, sistem keuangan, ya, dengan prosedur yang dibuat di depan. Nah, jadi sumber daya itu termasuk ini struktur ya, struktur itu dibangun yang kuat, didesain. Prosedur itu sumber daya, prosedur itu artinya langkah-langkah yang akan kita jalankan ya, dalam organisasi. Misalkan kalau mengajukan barang prosedurnya lewat siapa, itu namanya prosedur kan. Terus dibuat sistemnya. Nah, kalau kita udah punya sistem informasi untuk operasional organisasi, berarti itu sumber daya juga ya. Jadi tidak hanya orang. Lalu apa kegiatan utamanya? Nah, kegiatan utama itu kalau kita jualan barang kan berarti proses jual beli ya katanya. Tapi kalau layanan berarti cara melayani. Nah, itu diceritakan cara melayani kita apa. Ini contoh-contohnya saya buat. Misalnya pengembang software ya, kita punya perusahaan digital khusus pengembang software. Itu bisa 2 modelnya kan, cara kegiatannya. Kita cari dulu klien, kita buatkan sesuai permintaan, customize istilahnya ya. Atau produknya dibuat untuk kebutuhan umum, jadi kita survei dulu. Apa sih yang banyak dicari orang tentang software misalnya. Oh, software
absensi misalnya. Nah, kita buat itu untuk umum. Nah, berarti proses kegiatan kita kan memproduksi dan kemudian memasarkan gitu ya. Dan setelah itu melayani. After sales-nya harus dipikirkan tadi ya. Ini hubungannya nanti dengan hubungan pelanggan tadi. Tapi kegiatan utama ini yang inti kita berproduksi. Jadi kalau software ya tadi membuat software dari mulai desain, mulai coding, testing ya sampai uji coba. Testing itu maksudnya uji coba ya, sampai diimplementasikan. Nah, itu proses utama. Nah, kalau layanan lain misalnya kita penyedia jasa cloud ya berarti memaintain atau merawat server kita yang di cloud. Kemudian kita sewakan berarti merawat aplikasi orang lain yang ada di server kita ya, merawat tanpa kita membuka rahasianya. Nah, itu berarti security-nya atau keamanannya. Itu jadi kegiatan utama kalau bisnis kita bisnis IT ya, IT cloud misalnya. Kalau bisnisnya pelatihan berarti kegiatan utamanya memproduksi konten pelatihan digital misalnya. Kemudian nanti membuat kuis, melayani peserta ya, pelanggan dan lain-lain, itu kegiatan utama dari pelatihan digital. Lalu mitra utama siapa? Ini saya tulisnya beberapa contoh ya. Saya ambil dulu pelatihan yang paling bawah atau pendidikan, berarti mitra kita kan guru. Kalau pelatihan kita itu kita nggak punya guru, berarti kita mitra sekolah. Nah, sekolah nanti menugaskan gurunya buat konten. Nah, itu berarti mitra utama kita adalah sekolah ya, sekolah-sekolah. Kalau layanan publik, misalnya kita membuat aplikasi yang melibatkan pemerintah ya, berarti layanan untuk masyarakat tapi ditanggung pemerintah, dibiayai pemerintah, berarti mitra kita pemerintah ya. Contohnya pelatihan tapi untuk prakerja. Nah, itu kan dananya pemerintah, mitra kita pemerintah. Atau kita membangun sistem perizinan untuk pemerintah. Nah, itu jelas mitranya pemerintah ya. Klien kita pemerintah. Nanti bersama pemerintah bisa jadi kita merawat sistem produk kita itu, software kita itu. Nah, dan lain-lain ya. Ini. Jadi mitra yang utama saja yang perlu ditulis. Dan struktur biaya. Jadi kalau teman-teman belum paham soal accounting tidak masalah ya. Untuk sementara ini disusun dulu perkiraan gitu ya. Proyeksi itu perkiraan. Misalnya 3 tahun. Kalau tidak bisa 3 tahun, oke deh, 1 tahun tidak apa-apa. Ini contohnya 3 tahun. Jadi biaya satu tadi biaya SDM, terus biaya infrastruktur ya, pengadaan server tadi misalnya, atau sewa cloud gitu ya. Biaya apa lagi? Pemasaran. Biaya apa lagi? Harus diperhitungkan juga gaji-gaji pegawai ya. Jadi sudah tahu kan perkiraan, karena kita mau merekrut 5 orang berapa gajinya. Termasuk kita sendiri sebagai pengelola harus dihitung gajinya itu ya. Jadi perhitungannya makin detail, makin baik kalau sudah masangkut uang ya, supaya tidak salah nanti. Dan proyeksi laba rugi dibuat juga ya teman-teman. Ini sebagai penutup. Jadi untuk latihan, nah dengan tadi ada proyeksi pemasukan tadi dari mana saja tadi ya, misalnya dari iklan, dari pembayaran pelanggan dan lain-lain. Kemudian proyeksi pengeluaran tadi yang terakhir, nah, nanti dilihat kapan kita untung gitu ya. Ini gambar ini hanya sebagai gambaran ya. Ini kan bertemunya 2 kali. Jadi bisa jadi produk seperti ini tidak selalu mulus lurus gitu ya. Jadi tidak selalu garis lurus. Jadi awalnya rugi terus untung gitu. Ini gambaran yang saya buat itu kalau merahnya itu pendapatan. Ini baru launching sudah pendapatannya tinggi ya karena populer. Terus ada pesaing misalnya, pendapatan kita turun. Nah, suatu saat kita akan melonjak karena kita terus mengembangkan misalkan ya. Nah, ini bisa saja. Jadi sudah diproyeksikan seperti ini. Ini contoh ya. Ekstrim ya. Sederhananya garis saja. Jadi mulai dari rugi, kemudian suatu saat akan laba. Nah, BEP-nya di mana? BEP itu titik ini ya, break even point itu. Ketika pemasukan dan pengeluaran sama, itu BEP sederhana. Demikian.